Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Rosalia Regina Jenny. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1 dengan NIM 241011115. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Budaya. Bab 1. Latar belakang. Manusia sebagai makhluk budaya memiliki tanggung jawab untuk menggunakan akal dan budi demi kebahagiaan bersama. Keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan lain mendorong kebutuhan untuk menciptakan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebudayaan menjadi medium untuk merespon kebutuhan dasar manusia dan tantangan hidupnya. Namun, tantangan global seperti modernisasi, globalisasi, dan pengaruh budaya luar memerlukan pendekatan kritis agar kebudayaan lokal tetap lestari dan relevan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika kebudayaan sebagai cerminan keunggulan manusia dan alat untuk membangun masyarakat yang maju. Manusia sebagai makhluk budaya tidak hanya menciptakan, tetapi juga memelihara dan mentransformasikan kebudayaan. Kebudayaan mencerminkan identitas kolektif masyarakat dan menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, dalam prosesnya, kebudayaan menghadapi ancaman dari berbagai arah, seperti pengaruh budaya luar yang tidak selaras, modernisasi yang serba instan, dan globalisasi yang cenderung menyeragamkan nilai-nilai budaya. Di sisi lain, kemajuan teknologi memberi peluang besar untuk melestarikan dan memperkenalkan kebudayaan lokal ke kancah internasional. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan penyebaran budaya melalui media digital seperti konten media sosial, film dokumenter, hingga aplikasi interaktif. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menghilangkan substansi budaya asli. Kondisi ini menuntut manusia untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga keberlanjutan budaya. Pendidikan, inovasi, dan kolaborasi antar budaya menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, kebudayaan dapat terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya, sekaligus memberi kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang beradab dan harmonis di tengah era globalisasi. Bab 2. Pengertian manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah makhluk berbudaya. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayung gunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka, hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sejalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Berbudaya merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk lainnya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola bumi. Oleh karena itu, manusia harus menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinannya di muka bumi, di samping tanggung jawab dan etika moral harus dimiliki. Menciptakan nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab agar bermakna bagi kemanusiaan. Selain itu, manusia juga harus mendayung gunakan akal budi untuk menciptakan kebahagiaan bagi semua makhluk Tuhan dengan berbudaya. Manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Kebudayaan merupakan perangkat yang ampuh dalam sejarah kehidupan manusia yang dapat berkembang dan dikembangkan melalui sikap-sikap budaya yang mampu mendukungnya. Manusia berbeda dengan binatang, bukan saja dalam banyaknya kebutuhan, namun juga dalam cara memenuhi kebutuhan tersebut. Kebudayaanlah yang memberikan garis pemisah antara manusia dan binatang. Ketidakmampuan manusia untuk bertindak instinktif diimbangi oleh kemampuan lain, yakni kemampuan untuk belajar, berkomunikasi, dan menguasai objek-objek yang bersifat fisik. Kemampuan untuk belajar dimungkinkan oleh berkembangnya inteligensi dan cara berpikir simbolik.
Terlebih lagi, manusia mempunyai budi yang merupakan pola kejiwaan yang di dalamnya terkandung dorongan-dorongan hidup yang dasar, insting, perasaan, dengan pikiran, kemauan dan hubungan yang bermakna dengan alam sekitarnya, dengan jalan memberi penilaian terhadap objek dan kejadian. Hakikat kodrati manusia tersebut mencerminkan kelebihannya dibandingkan makhluk lain. Manusia adalah makhluk berpikir yang bijaksana. Manusia sebagai pembuat alat karena sadar keterbatasan indrasnya sehingga memerlukan instrumen. Manusia mampu berbicara, manusia dapat bermasyarakat dan berbudaya. Manusia mampu mengadakan usaha, serta manusia berkepercayaan dan beragama. Sedangkan hewan memiliki daya pikir terbatas dan benda mati cenderung tidak memiliki perilaku dan tunduk pada hukum alam. Manusia juga harus bersosialisasi dengan lingkungan, yang merupakan pendidikan awal dalam suatu interaksi sosial. Hal ini menjadi manusia harus mempunyai ilmu pengetahuan yang berlandaskan ketuhanan. Pendidikan sebagai hasil kebudayaan haruslah dipandang sebagai motivator terwujudnya kebudayaan yang tinggi. Selain itu, pendidikan haruslah memberikan kontribusi terhadap kebudayaan, agar kebudayaan yang dihasilkan memberikan nilai manfaat bagi manusia itu sendiri, khususnya maupun bagian bangsa pada umumnya. Kebudayaan yang diciptakan dan dimiliki oleh manusia mencerminkan pribadi manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna di antara yang lainnya. Kebudayaan yang terus berkembang di kehidupan bermasyarakat dapat menjadi suatu tolak ukur dalam melihat betapa berbudayanya masyarakat di dalam suatu negara. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa kualitas manusia pada suatu negara akan menentukan kualitas kebudayaan dari suatu negara tersebut. Begitu pula pendidikan yang tinggi akan menghasilkan kebudayaan yang tinggi, karena kebudayaan adalah hasil dari pendidikan suatu bangsa. Pengertian budaya dan kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Kultur merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata kolre, yang berarti mengelola atau mengerjakan. Dari asal arti tersebut yaitu kolere, kemudian kultur, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah alam. Kebudayaan adalah hasil dari ciptaan, rasa, dan rasa. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dan generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, prakakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memenuhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat. Fungsi akal dan budi manusia dalam pengembangan budaya. Akal adalah kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Berpikir adalah perbuatan opsional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa fungsi akal adalah untuk berpikir.
Kemampuan berpikir manusia mempunyai fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi diartikan sebagai batin manusia, panduan akal dan perasaan yang dapat menimbangkan baik buruk segala sesuatu. Jadi, jelas bahwa fungsi akal dan budi manusia adalah menunjukkan martabat manusia dan kemanusiaan sebagai pemegang amanah makhluk tertinggi di alam raya ini. Manusia juga memiliki kemampuan daya sebagai berikut. Yang pertama, akal, inteligensia, dan institusi. Dengan kadar inteligensia yang dimiliki manusia, mampu belajar sehingga menjadi cerdas, memiliki pengetahuan dan mampu menciptakan teknologi. Intuisi menurut Supartono sering setengah disadari tanpa diikuti proses berpikir cermat, namun bisa menuntun pada suatu keyakinan. Akal merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki manusia untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai informasi. Melalui akal, manusia dapat membangun pengetahuan, memecahkan masalah, dan menciptakan solusi yang inovatif. Inteligensia atau kecerdasan adalah aspek dari akal yang mengacu pada kemampuan belajar, memahami, serta menerapkan pengetahuan secara efektif. Hal ini memungkinkan manusia untuk berkembang secara intelektual, menciptakan teknologi, dan memperbaiki kualitas hidup. Institusi menurut Supartono adalah kemampuan yang sering kali terjadi secara tidak disadari dan tanpa melalui proses berpikir yang sistematis. Meskipun demikian, institusi dapat membawa seseorang pada keyakinan dan keputusan tertentu berdasarkan pengalaman atau naluri. Institusi seringkali berfungsi sebagai radar psikis yang membantu manusia membuat keputusan cepat dalam situasi tertentu, meskipun tidak selalu berdasarkan data atau logika yang jelas. Yang kedua, perasaan dan emosi. Perasaan adalah kemampuan psikis yang dimiliki seseorang, baik yang berasal dari rangsangan di dalam atau di luarnya. Emosi adalah rasa hati, sering berbentuk perasaan yang kuat yang dapat menguasai seseorang, tetapi tidak berlangsung lama. Perasaan adalah respons psikis yang timbul dari rangsangan yang diterima baik dari dalam diri sendiri, seperti kenangan atau pikiran, maupun dari lingkungan luar, seperti pengalaman atau interaksi sosial. Emosi adalah bentuk perasaan yang lebih intens dan sering kali bersifat sementara. Emosi sering marah, takut, cinta, atau kegembiraan dapat memengaruhi perilaku seseorang secara signifikan. Meskipun demikian, emosi tidak berlangsung lama dan cenderung berubah seiring waktu atau situasi. Emosi yang terkontrol dengan baik kemungkinan seseorang untuk bertindak secara bijaksana. Sementara emosi yang tidak terkendali dapat menyebabkan perilaku impulsif. Yang ketiga, kemauan. Kemauan adalah keinginan, kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kemauan dalam arti positif adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan hidup yang dikendalikan oleh akal budi. Kemauan adalah dorongan dalam diri seorang untuk melakukan atau menghindari sesuatu. Dalam konteks positif, kemauan mencerminkan niat atau kehendak yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bermakna dalam hidup. Kemauan yang terarah dan terkendali merupakan hasil dari sinergi antara akal dan hati nurani. Kemauan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan menentukan arah hidup seseorang. Tanpa kemauan, manusia cenderung pasif dan tidak mampu mencapai potensi maksimalnya. Sebaliknya, kemauan yang kuat dapat menjadi pendorong utama bagi seseorang untuk terus berusaha, meski menghadapi hambatan atau kesulitan. Yang keempat, fantasi.
Fantasi adalah panduan unsur pemikiran dan perasaan yang ada pada manusia untuk menciptakan kreasi baru yang dapat dinikmati. Fantasi adalah kemampuan unik manusia untuk membayangkan sesuatu yang tidak ada secara nyata, tetapi berasal dari perpaduan pikiran, perasaan, dan pengalaman. Fantasi seringkali menjadi dasar dari kreativitas dan inovasi, karena memungkinkan seseorang menciptakan ide-ide baru, seni, cerita, atau konsep yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kemampuan ini sangat penting dalam banyak bidang kehidupan, seperti seni, sastra, desain, dan teknologi. Fantasi juga memberikan ruang bagi manusia untuk bermimpi, berimajinasi, dan melarikan diri sementara dari realitas. Namun, fantasi harus tetap diseimbangkan dengan akal sehat agar tidak menjadi ilusi yang tidak realistis. Yang kelima, perilaku. Perilaku adalah tabit atau kelakuan, merupakan jati diri seseorang yang berasal dari lahir sebagai faktor keturunan yang kemudian diwariskan oleh faktor lingkungannya. Ada hubungan dialektika antara manusia dan kebudayaan. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia sendiri adalah produk kebudayaan. Perilaku adalah manifestasi dari tabit atau kebiasaan seseorang yang mencerminkan jati dirinya. Faktor genetik atau keturunan memiliki peran dalam membentuk dasar perilaku seseorang sejak lahir. Namun, lingkungan sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup juga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku tersebut. Memperlakukan manusia melalui pemahaman terhadap konsep budaya dasar berbagai cara untuk memanusiakan manusia. Yang pertama, keadilan. Keadilan adalah prinsip moral yang menjadi landasan penting dalam kehidupan manusia. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang secara setara, tanpa memandang perbedaan seperti status sosial, agama, atau latar belakang lainnya. Yang kedua, penderitaan. Penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Penderitaan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti kesedihan, rasa sakit, atau kesulitan hidup. Meskipun sulit diterima, penderitaan seringkali menjadi pengingat bagi manusia akan kelemahan dan keterbatasan mereka. Yang ketiga, cinta kasih. Cinta kasih adalah salah satu emosi paling mendasar dan penting dalam kehidupan manusia. Ini melibatkan perasaan suka, peduli, dan belas kasih kepada orang lain. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran dan kewajiban untuk melakukan apa yang benar dan memenuhi tugas yang dipercayakan. Tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan tugas sehari-hari, tetapi juga dengan peran manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Kelima, pengabdian. Pengabdian adalah sikap menyerahkan diri untuk melayani tujuan yang dianggap mulia atau bermanfaat bagi orang lain. Pengabdian seringkali dilakukan tanpa pamrih, seperti membantu mereka yang membutuhkan atau berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Yang keenam, pandangan hidup. Pandangan hidup adalah cara seseorang memahami dan menempatkan dirinya di dunia ini. Pandangan hidup mencakup keyakinan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. 7. Keindahan. Keindahan adalah sesuatu yang membawa kebahagiaan, inspirasi, dan kedamaian kepada manusia. Keindahan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti alam, seni, musik, atau bahkan dalam tindakan kebaikan. Yang kedelapan, kegelisahan. Kegelisahan adalah perasaan tidak tenang atau khawatir yang sering muncul ketika seseorang menghadapi ketidakpastian atau masalah. Kegelisahan adalah ekspresi alami dari kecemasan manusia dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Proses dan perubahan kebudayaan. Proses pembudayaan adalah upaya manusia untuk menciptakan, mengembangkan, dan mentransformasikan nilai-nilai, norma, serta tradisi agar lebih bermakna dalam kehidupan manusia. Proses ini memungkinkan manusia membangun peradaban yang kaya akan makna dan fungsi sosial. Dalam perkembangannya, pembudayaan melibatkan berbagai mekanisme seperti
internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, difusi, alkulturasi, dan asimilasi. A. Internalisasi. Internalisasi adalah proses di mana manusia menyerap realitas objektif yang ada di sekitar mereka hingga menjadi bagian dari pola pikir, nilai, atau keyakinan pribadi. Dalam proses ini, manusia tidak hanya menerima informasi atau pengalaman secara pasif, tetapi juga internalisasikannya ke dalam diri mereka, sehingga membentuk kepribadian dan cara pandang. B. Sosialisasi. Sosialisasi adalah proses interaksi yang terus-menerus antara individu dan masyarakat, di mana individu belajar mengenai norma, nilai, dan keterampilan sosial yang diperlakukan untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Yang C. Enkulturasi. Enkulturasi adalah proses di mana seseorang secara bertahap dimasukkan ke dalam lingkungan budaya tertentu dan mempelajari pola-pola hidup yang dianggap wajar atau alamiah di budaya tersebut. Enkulturasi seringkali dimulai sejak usia dini, di mana seseorang belajar bagaimana berbicara, berpakaian, berperilaku, dan memahami tradisi dalam komunitasnya. Misalnya, seorang anak yang tumbuh di keluarga yang mempraktikkan budaya gotong royong akan menganggap membantu tetangga sebagai sesuatu yang biasa dan alamiah. D. Difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur budaya dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Difusi biasanya terjadi ketika dua kelompok manusia saling berinteraksi dan berbagi tradisi, teknologi, atau ide. E. Akulturasi. Akulturasi adalah percampuran antara dua atau lebih kebudayaan, di mana masing-masing unsur kebudayaan yang bercampur tetap terlihat dan tidak saling menghilangkan. Dalam proses ini, elemen-elemen budaya saling memengaruhi, tetapi tetap mempertahankan identitasnya. F. Asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan antara dua kebudayaannya, di mana kebudayaan yang satu sepenuhnya menyerap unsur-unsur kebudayaan lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang homogen. Dalam asimilasi, perbedaan antara kebudayaan yang bercampur cenderung menghilangkan, dan hasilnya adalah sebuah kebudayaan baru. Faktor ekstrem. 1. Perubahan lingkungan, fisik manusia, atau bencana alam. Perubahan lingkungan fisik, terutama yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, atau letusan gunung berapi, dapat menjadi faktor ekstrem yang signifikan dalam mendorong perubahan sosial dan kebudayaan. A. Dampak sosial. Bencana alam seringkali memaksa masyarakat untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, yang menyebabkan migrasi besar-besaran. Hal ini menciptakan interaksi dengan budaya baru di wilayah tujuan dan mempercepat proses adaptasi sosial. B. Dampak kebudayaan. Dalam banyak kasus, bencana alam juga memengaruhi tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat. Ketika struktur masyarakat terganggu akibat bencana, masyarakat sering mengembangkan ritual atau kepercayaan baru sebagai bentuk respon terhadap peristiwa tersebut. C. Perubahan teknologi dan tata kelola. Bencana alam juga mendorong inovasi teknologi dan kebijakan baru untuk mengurangi risiko di masa depan. Misalnya, pembangunan sistem peringatan dini untuk tsunami atau pengembangan arsitektur tahan gempa merupakan hasil dari adaptasi terhadap perubahan lingkungan fisik. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara hidup masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari budaya mereka. 2. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Interaksi antar budaya melalui perdagangan, kolonialisme. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, faktor intern. 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Perubahan jumlah penduduk, baik karena kelahiran,
Kematian atau migrasi memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial dan budaya suatu masyarakat. A. Bertambahnya penduduk. Ketika jumlah penduduk meningkat, masyarakat biasanya menghadapi tekanan pada sumber daya seperti lahan, air, dan fasilitas umum. Hal ini dapat memicu inovasi dan teknologi dan tata kelola untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. B. Berkurangnya penduduk. Sebaliknya, penurunan jumlah penduduk, misalnya akibat bencana alam, perang atau emigrasi besar-besaran, dapat melemahkan struktur sosial dan ekonomi. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru adalah ide, teknologi atau metode yang belum ada sebelumnya, yang kemudian memengaruhi kehidupan masyarakat. Penemuan ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama. A. Penemuan gagasan. Penemuan gagasan adalah pengungkapan fakta atau ide baru yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat. Misalnya, penemuan fakta bahwa bumi bulat pada masa lalu telah mengubah cara pandang manusia terhadap dunia. B. Penemuan yang diterapkan. Penemuan yang diterapkan adalah pengembangan gagasan discovery menjadi sesuatu yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, penemuan mesin uap pada era revolusi industri menciptakan perubahan besar dalam pola produksi, transportasi, dan struktur sosial ekonomi. 3. Pertentangan dalam masyarakat atau konflik. Konflik sosial terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat, kepentingan atau nilai-nilai di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik ini dapat menjadi pendorong perubahan sosial dan budaya. Kolonialisme, migrasi, atau media modern dapat menyebabkan perubahan sosial dan budaya di masyarakat penerima. Pengaruh ini dapat bersifat langsung atau tidak langsung, tergantung pada tingkat interaksi dan keterbukaan masyarakat terhadap unsur-unsur budaya baru. A. Perdagangan dan penyebaran budaya. Sejarah mencatat bahwa perdagangan merupakan salah satu saran utama penyebaran budaya. Contohnya adalah penyebaran budaya Arab ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan yang memperkenalkan Islam, seni kaligrafi, dan sistem hukum syariah kepada masyarakat lokal. B. Kolonialisme dan alkulturasi. Kolonialisme adalah salah satu contoh ekstrim pengaruh budaya dari masyarakat lain. Meskipun kolonialisme seringkali memaksa budaya asing yang pada masyarakat lokal, proses ini juga melahirkan alkulturasi di mana elemen-elemen budaya lokal dan asing tercampur. C. Media dan globalisasi. Di era modern, media dan teknologi telah menjadi saluran utama untuk menyebarkan budaya. Musik, film, mode, dan gaya hidup dari satu negara dapat dengan cepat diadopsi oleh masyarakat di seluruh dunia. 3. Peperangan. Peperangan adalah salah satu faktor eksternal yang paling destruktif, tetapi juga transformatif dalam mendorong perubahan sosial dan budaya. Dampak peperangan dapat dirasakan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk struktur politik, ekonomi, dan nilai-nilai budaya. A. Kerusakan fisik dan sosial. Peperangan seringkali menyebabkan kehancuran infrastruktur, hilangnya nyawa, dan diskursi masyarakat. Sebagai akibatnya, masyarakat yang terkena dampak harus membangun kembali struktur sosial mereka dari awal. B. Transformasi budaya. Peperangan juga sering memperkenalkan elemen budaya baru ke dalam masyarakat. Sebagai contoh, penjajahan Jepang di Asia Tenggara selama Perang Dunia II memperkenalkan budaya disiplin dan semangat nasionalisme kepada masyarakat di wilayah tersebut. C. Inovasi teknologi dan perubahan ekonomi. Peperangan juga memacu inovasi teknologi yang kemungkinan memengaruhi masyarakat secara lebih luas. Contohnya adalah pengembangan teknologi radar, komputer, dan energi nuklir selama Perang Dunia II yang kemudian diadaptasi untuk penggunaan sipil. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial. A. Faktor yang mendorong. 1.
Kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain merupakan salah satu pendorong utama perubahan sosial. Interaksi ini dapat terjadi melalui perdagangan, migrasi, kolonialisme, atau media. Contohnya penyebaran agama Islam di Indonesia melalui perdagangan Arab dan Gujarat merupakan contoh bagaimana kontak budaya dapat menghasilkan transformasi sosial yang signifikan. B. Sistem pendidikan yang maju. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang terbuka terhadap perubahan sistem. Pendidikan yang maju memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Contohnya di negara-negara dengan tingkat kependidikan tinggi seperti Finlandia, masyarakat lebih cepat untuk mengadopsi teknologi baru dan menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap perbedaan budaya. 3. Sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju. Sikap ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Ketika masyarakat menghargai pencapaian individu atau kelompok lain, maka cenderung termotivasi untuk mengikuti jejak tersebut. Contohnya, di era globalisasi, penghargaan terhadap inovasi teknologi seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Silicon Valley menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha di seluruh dunia untuk menciptakan startup mereka sendiri. Keempat, toleransi terhadap perubahan perbuatan menyimpang. Meskipun terdengar kontroversial, toleransi terhadap penyimpangan dalam batas tertentu dapat menjadi pendorong perubahan sosial. Perbuatan menyimpang dalam konteks ini adalah perilaku atau ide yang berbeda dari norma yang ada, tetapi tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, perubahan dalam pandangan terhadap pernikahan antaragama atau hubungan non-tradisional menunjukkan bagaimana toleransi terhadap penyimpangan dapat mengubah norma budaya dan sosial. Yang kelima, sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Sistem lapisan masyarakat yang terbuka memungkinkan mobilitas sosial, di mana individu atau kelompok dapat berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya, berdasarkan kemampuan atau usaha mereka. Contohnya, negara-negara dengan sistem meritokratis seperti Singapura menunjukkan bagaimana sistem terbuka mendorong individu untuk berusaha lebih keras dan menghasilkan kemajuan kolektif. Yang keenam, pendudukan yang heterogen. Keberagaman dalam masyarakat, baik dalam hal budaya, agama, ras, atau etnis dapat menjadi sumber inovasi dan dinamika sosial. Masyarakat yang heterogen cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru karena mereka terbiasa berinteraksi dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Contohnya, Amerika Serikat sebagai melting pot menunjukkan bagaimana keberagaman masyarakat dapat menghasilkan inovasi dalam bidang seni, teknologi, dan ekonomi. 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ketika masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi mereka cenderung mencari cara untuk mengubah situasi tersebut. Ketidakpuasan ini dapat mendorong gerakan sosial, reformasi, atau bahkan revolusi. Contohnya, di Indonesia gerakan reformasi tahun 1998 dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan yang otoriter yang akhirnya membawa perubahan signifikan dalam sistem politik dan sosial. 8. Orientasi ke depan. Masyarakat yang memiliki orientasi ke depan cenderung lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Orientasi ke depan menciptakan budaya inovasi dan eksperimentasi di mana masyarakat terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Contohnya, Jepang adalah contoh negara dengan orientasi ke depan yang kuat. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang berfokus pada pembangunan teknologi dan industri yang mengubahnya menjadi salah satu negara paling maju di dunia. 9. Nilai meningkatkan taraf hidup. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup adalah motivasi mendasar yang mendorong individu dan masyarakat untuk berubah. Nilai ini mendorong masyarakat untuk mencari peluang, pendidikan, pekerjaan, dan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
Contohnya, perkembangan teknologi, pertanian seperti penggunaan alat berat atau sistem irigasi modern merupakan hasil dari nilai untuk meningkatkan taraf hidup petani dan produktivitas pangan. B. Faktor-faktor yang menghambat. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Keterbatasan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat lain menjadi salah satu hambatan utama bagi perkembangan sosial dan budaya suatu komunitas. Ketika sebuah masyarakat hidup dalam isolasi, peluang untuk memperoleh wawasan baru, bertukar ide, atau belajar dari pengalaman orang lain menjadi sangat kecil. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Ilmu pengetahuan adalah fondasi utama bagi perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Ketika pengembangan ilmu pengetahuan di suatu masyarakat berjalan lambat, masyarakat tersebut akan kesulitan untuk mengikuti dinamika zaman yang terus berubah. Penyebab utama lambatnya perkembangan ini bisa berasal dari minimnya investasi dan pendidikan, riset dan pengembangan teknologi. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. Sikap tradisional dalam masyarakat seringkali menjadi penghalang utama bagi adopsi perubahan. Tradisionalisme adalah kecenderungan untuk mempertahankan cara hidup yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, tanpa mempertimbangkan apakah cara tersebut masih relevan atau efektif dalam menghadapi tantangan modern. Meskipun tradisi memiliki nilai-nilai penting dalam menjaga identitas budaya, sikap ini dapat menjadi penghambat jika diterapkan secara kaku. A. Evolusi kebudayaan. Evolusi kebudayaan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan perlahan-lahan. Dalam evolusi, perubahan terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perkembangan teknologi atau pengaruh budaya luar menyesuaikan. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan biasanya tidak menimbulkan gejolak sosial yang besar. Contohnya adalah perubahan cara bercocok tanam di sistem tradisional ke sistem yang menggunakan alat-alat modern. Proses ini mungkin memakan waktu bertahun-tahun karena masyarakat harus belajar dan menyesuaikan diri dengan teknologi baru. B. Revolusi kebudayaan. Berbeda dengan evolusi, revolusi adalah proses perubahan yang terjadi secara cepat dan seringkali drastis. Revolusi biasanya dipicu oleh perubahan besar dan sistem sosial, ekonomi atau politik, serta penemuan teknologi revolusioner yang mengubah cara hidup manusia secara signifikan. Contohnya adalah revolusi industri di Eropa yang mengubah sistem produksi dari manual ke mesin dalam waktu yang relatif singkat. Revolusi ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk cara kerja, pendidikan, dan hubungan sosial. C. Alkulturasi. Alkulturasi terjadi ketika kedua kebudayaan bertemu dan saling memengaruhi tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budaya. Biasanya proses ini menghasilkan unsur-unsur budaya baru yang merupakan gabungan dari kedua kebudayaan tersebut. Contohnya adalah kesenian gamelan yang dipadukan dengan musik modern untuk menghasilkan harmoni baru, atau tradisi pernikahan adat yang digabungkan dengan gaya modern dalam pelaksanaannya. C. Adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian suatu masyarakat terhadap kebudayaan baru atau perubahan yang terjadi di lingkungannya. Proses ini penting agar masyarakat dapat bertahan dan tetap relevan dalam kondisi yang berubah. Misalnya, masyarakat tradisional yang tinggal di perkotaan seringkali harus mengadopsi cara hidup baru seperti menggunakan teknologi, berpakaian modern, atau mengikuti sistem pendidikan formal. E. Asimilasi. Asimilasi adalah proses penyatuan dua kebudayaan di mana salah satu kebudayaan menyerap unsur-unsur budaya lain hingga akhirnya menghilangkan ciri khasnya sendiri. Proses ini biasanya terjadi ketika kelompok minoritas menyesuaikan diri dengan kebudayaan mayoritas. Contohnya adalah penggunaan bahasa Indonesia adalah masyarakat adat sebagai bahasa utama mereka, menggantikan bahasa daerah yang semakin jarang digunakan.
Sosialisasi kebudayaan. Proses sosialisasi kebudayaan dan internalisasi adalah dua tahap penting dalam menanamkan budaya baru ke dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan rinci dan mudah dipahami. 1. Proses sosialisasi kebudayaan. Sosialisasi kebudayaan adalah proses di mana nilai, norma, dan kebiasaan dari suatu budaya harus diperkenalkan kepada masyarakat. Proses ini bertujuan agar masyarakat mengenal dan memahami budaya baru tersebut sehingga dapat diterima dan diadopsi dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi kebudayaan biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, media, serta pemimpin masyarakat. 2. Proses internalisasi. Setelah sosialisasi, tahap selanjutnya adalah internalisasi. Internalisasi adalah proses di mana nilai, norma, dan kebiasaan baru tersebut tidak hanya dipahami, tetapi juga diterima dan menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Dengan kata lain, budaya baru ini menjadi kebiasaan yang dijalankan secara sadar atau bahkan tanpa disadari. Bab 3. Kesimpulan. Manusia memiliki peran unik sebagai pencipta dan pelestarian kebudayaan. Kebudayaan adalah ekspresi dari kemampuan manusia untuk berpikir, berinovasi, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, diperlukan pemanfaatan teknologi yang strategis untuk memperkenalkan kebudayaan lokal secara global tanpa kehilangan identitas. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebudayaan menjadi langkah penting untuk menciptakan harmoni dan keberlanjutan. Pada akhirnya, kebudayaan tidak hanya menjadi warisan, tetapi juga alat untuk meningkatkan martabat manusia dan membangun masyarakat yang lebih baik. Pemahaman terhadap konsep budaya dasar memberikan panduan bagi manusia untuk memperlakukan sesama dengan keadilan, cinta kasih, dan tanggung jawab. Dalam prosesnya, manusia diajak untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan seperti pengabdian, solidaritas, dan penghargaan terhadap keindahan sebagai elemen budaya. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan bermartabat. Selain itu, pemahaman budaya dasar juga membantu manusia dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Dengan menempatkan budaya sebagai landasan utama, manusia mampu menjaga identitasnya sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai luhur yang dimilikinya. Demikian penjelasan makalah dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.